Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu hari ini, tanggal 14 September 2023. Boleh kalian fokuskan pada orang yang eh, kalian cintai, kalian sukai, entah itu pasangan, mantan ataupun PDKT atau siapapun ya yang ingin kalian tak ketahui tentang hubungan kalian ini seperti apa. Oke, aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. New love. Ada cinta baru di sini ya di dalam hubungan kalian. Dan ini masih fresh ya, bisa jadi orang baru atau mungkin ya orang lama dengan cinta yang baru ya, dia ingin menawarkan cinta baru. Intinya ini adalah romantic feeling yang benar-benar baru ya. Dia akan membuat hubungan ini benar-benar terasa baru, berbeda dari apa yang sebelumnya pernah kamu rasakan. Kayak gitu. Okay, ada Nine of Wands, Three of Cups, Seven of Pentacles, kemudian Knight of Wands. Queen of Wands, and Nine of Pentacles reverse. Ini bisa vice versa ya, bisa ini ternyata ceritanya dari sisi kamu ataupun ini dari sisi dia. Intinya di sini ada seseorang yang ingin menawarkan cinta barunya ya. Kemudian di awal kartu udah keluar nih Nine of Pentacles-nya reverse ya. Jadi orang ini tuh dia sadar ternyata memang kalau mau menjalin hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak yang mau sama-sama memperjuangkan, berkorban, membuat hubungan ini jadi sukses ya. Karena orang-orang tuh secara apa ya, stereotip ya, stereotip orang-orang tuh berpikir cinta itu hanya sebuah perasaan, tapi ya bukan berarti hanya juga sebuah perasaan. Dari perasaan itu timbullah suatu tindakan. Nah, tindakan itulah yang seharusnya sama-sama dari kedua belah pihak yang punya katanya perasaan cinta itu harus sama-sama berjuang. Nah, disinilah orang ini ingin menyukseskan hubungan ini ingin memberikan perhatian dan usaha ya dalam hubungan ini, dan bahkan di sini ingin adanya suatu perbaikan diri dan pengorbanan dalam hubungan ini. Intinya pengen membuat hubungan ini semakin berkembang sampai ke tahap kalian bisa mengesahkan hubungan ya atau ya pernikahan seperti itu ya. Karena aku lihat di sini memang banyak sekali masalah yang harus kalian tangani gitu ya. Terutama di sini tentang kebebasan diri. Karena kalian sudah menjalin hubungan ya memang harus kebebasan diri itu nggak hanya untuk pada diri sendiri tapi juga akhirnya sekarang kalian harus memikirkan pasangan seperti itu ya. Jadi biasanya kalian itu jomblo tuh hanya bebas 24 jam, sekarang tuh kalian harus bisa membagi waktu, kalian punya me time dengan punya waktu dengan pasangan seperti itu. Dan aku lihat juga di sini masalah yang mendasar itu ya komunikasi. Jadi aku lihat di sini komunikasi dari kalian akan kalian perbaiki, akan lebih intens seperti itu. Intinya di sini apapun aspek-aspek dalam hubungan yang mengganggu ya, yang menurut kalian itu menjadi masalah, di sini akan kalian perbaiki ya, akan kalian perjuangkan, akan kalian lakukan ya. Dan aku lihat orang ini juga bahkan di sini aku merasa dia akan mengambil suatu langkah besar berikutnya dalam hubungan kalian untuk mengubah arah hubungan ini, membuat hubungan ini menjadi hidup ya dan berbeda dari sebelumnya. Jadi ya itu tadi ya, bisa jadi ini orang lama ataupun orang baru.
Intinya orang ini akan memberikan cinta baru ya ke kamu ya. Maksudnya cinta baru adalah perasaan yang cara proses eh, cara pandang ataupun prosesnya itu benar-benar baru. Jadi kamu itu nggak mengulang proses hubungan kamu, cinta kamu yang lalu-lalu itu nggak akan terulang lagi gitu. Nah nih, aku lihat orang ini bahagia banget ya. Bahkan dia di sini energi reuni ya, energi reuni. Jadi ini ada kemungkinan orang lama tapi akan memberikan cinta baru ke kamu ya. Energi reuni. Jadi kalau misalkan kalian eh, udah bersatu lagi dengan dia atau kamu welcome dengan dia, dia akan merayakan bersama teman, bersama keluarga gitu ya. Mungkin perayaan itu adalah sebuah lamaran atau tunangan atau pernikahan ya. Intinya nanti akan dia rayakan hmm, bersama-sama gitu ya, bersama-sama kamu, bersama keluarga, bersama teman. Ya, aku lihat di sini. Ya, eh intinya nih orang akan datang lagi, balikan lagi, akan bersatu lagi sama kamu. Ya, kalian di sini akhirnya sudah belajar ya, kenapa sih hubungan kalian kemarin itu gagal dengan orang ini ya. Terutama orang ini juga udah sadar kok ya kenapa hubungan kalian itu bisa gagal karena kurang adanya upaya atau action dari si dia untuk mempertahankan atau ya mungkin dari kalian berdua juga kurang ada upaya untuk mempertahankan hubungan ini. eh aku lihat memang hubungan kalian itu benar-benar monoton, terprosok, ya, stuck, nggak ada kemajuannya kemarin itu ya. Hubungan kalian mengindikasikan masa-masa sulit ya dalam hubungan kayak gitu. Intinya tuh, ya mungkin dari komunikasi ya, komunikasi kalian kurang intens dan juga aku lihat juga ini gara-gara kalian lebih memfokuskan pada pekerjaan dan mencari uang gitu ya. Jadi kalian sering mengabaikan pasangan ya. Jadi mengapa hubungan kalian kemarin gagal yaitu karena itu ya, karena kalian sibuk sama kerja-kerja cari uang, kemudian apa namanya? Komunikasinya sulit ya, nggak ada bahkan komunikasinya kayak gitu. Jadi eh kurang adanya waktu yang kalian habiskan untuk bersama gitu ya, bersama untuk lebih intens gitu. Itu kayaknya jarang sekali ada gitu ya. Oke, ya aku lihat orang ini akan datang lagi ke kamu eh dengan karakter yang kuat ya, dengan karakter yang baru. Dia akan apa namanya, datang lagi ke kehidupan kamu, bahkan ini segera datang ya. Orang ini akan lebih berani sekarang ya, bahkan penuh dengan energik, bahkan secara vitalitas pun wow sekarang tuh ya, benar-benar yang udah berpower, kuat seperti itu. Intinya manly ya, like a knight ini kan man ya. Mungkin dia seorang laki-laki ya. Oke, di tarot tidak mengenal gender, jadi ya kalau perempuan pun yang akan datang ya, it's okay. Berarti dia ada keberanian untuk menawarkan komitmen atau cintanya lagi ke kamu. Ya, intinya orang ini akan berpower, datang dengan kamu dengan penuh keberanian dan penuh dengan energik. Dan aku melihat juga orang ini memang orang yang menarik ya. Jadi nggak cuma kamu loh yang suka sama dia, ternyata banyak loh orang di luar sana yang menyukai dia gitu ya. Tapi ternyata dia itu ya sukanya cuma sama kamu. Jadi merasa beruntung lah ya. Seharusnya kalian merasa beruntung. Ternyata kamulah orang yang dia pilih. Dan aku melihat di sini dia akan dengan gagah berani, kuat ya, tidak kenal takut pada apapun dan pada siapapun, dia akan memperjuangkan kamu lagi, dia akan mengejar kamu lagi untuk mereka jadikan milik dia gitu ya. Kamu itu akan dia perjuangkan untuk menjadi milik dia seperti itu ya.
Cuman orang ini ya itu tadi ya, punya sifat yang, sedikit impulsif ya, mereka akan bertindak cepat sesuai dengan, pemikiran mereka. Jadi kalau misalkan hari ini nih, dia datang ke kamu untuk menawarkan cinta dia akan melamar kamu, melamar, melamar kamu ya, melamar kamu, terus ya mungkin kamu butuh waktu untuk memberikan jawaban. Oke, dia akan kasih kamu waktu untuk kamu menjawab mungkin sehari atau 3 hari. Nah, kalau kamu nggak ngejawab dalam waktu tempo yang dia kasih, ya dia akan berubah pikiran kayak gitu ya. Mungkin dia udah mikir yang beda lagi, ya mungkin kamu udah menolak dia, jadi dia akan dengan sendirinya akan pergi gitu ya. Eh, akan mendiamkan kamu kayak gitu. Emang orangnya impulsif gitu ya. Jadi eh kamu harus bisa mengikuti irama tempo dari pergerakan dia sih. Orang ini memang cepat geraknya, jadi dari kamunya juga harus bisa menyeimbangkan pergerakan dan tempo cepat yang dia berikan ke kamu gitu ya. Jadi kalau kamu ngelewatin batas tempo dia, ya udah gitu ya. Berarti dia yang akan dengan sadar diri dia akan pergi gitu ya. Dia akan menarik diri, dia nggak akan eh, berpikir hal yang sama lagi kayak gitu. eh Orang ini juga punya sifat orang yang apa ya? eh Kalau kerja tuh satset-satset sehingga ya kayak seolah-olah kayak orang yang gegabah gitu ya. Dan orang ini tuh juga mudah berubah-ubah. Jadi makanya itu ya, kalau misalkan kamu udah dikasih tempo sama dia tapi kamu melewati batas tempo itu, ya dia dengan sendirinya berpikir bahwa ya udah gitu, berarti kamu nggak mau gitu dikasih kesempatan untuk bersama dia. Tapi aku lihat di sini dia akan berusaha banget mengejar kamu sampai dapat sih. eh Memang orang ini sulit untuk bisa berpikir dengan kepala dingin atau dengan tenang gitu ya. Orangnya memang gerapak. Gerapak tuh yang gegabah kayak gitu ya, gegabah. Jadi memang orangnya itu asik ya, karena orangnya satset-satset. Orangnya tuh mungkin orangnya jenaka ya, pinter pinter membuat lelucon kayak gitu ya. Tapi aku lihat ya itu tadi, dia ini orang yang cepet banget bisa berubah moodnya, situasinya kayak gitu. eh dan aku lihat dia di sini, kalau dia datang ke kamu, dia akan dengan berani dan siap untuk mengambil resiko. Dia tidak akan takut untuk apa menerima penolakan dari kamu gitu ya. Jadi kalau ya itu tadi, kalau misalkan kamu melewati eh melewati batas tempo dari dia, ya udah berarti dia ditolak sama kamu. Ya udah berarti dia harus pergi kayak gitu. Jadi dia nggak takut dengan suatu penolakan. Dia benar-benar kalau dia datang berarti dia udah berani, dia berarti udah mantap, dia udah yakin ya bahwa orang yang dia tuju itu adalah kamu. Kalau kamu nggak memberikan jawaban kepada dia, ya berarti dia udah ditolak sama kamu. Ya dia berani mengambil resiko seperti itu. Oke, jadi tanyakan pada hatimu ya, kamu mau menerima dia lagi atau enggaknya. Karena orang ini akan bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi nggak memberikan waktu untuk kamu terlalu berpikir terlalu lama seperti itu. Kalau mau ya hayu sekarang, kalau enggak ya udah kayak gitu ya. Oke, Queen of One-nya reverse. Oke, di sini pesannya untuk kamu, kalau Queen of One-nya reverse, berarti memang dari sisi kamu cobalah untuk jujur ya dengan perasaanmu, karena di sini kamu diberikan apa ya, warning ya, di warning untuk mempertimbangkan, mengatur kebutuhan ya, mempertimbangkan konsekuensi tindakan dari kamu sebelum kamu eh, akhirnya menyakiti orang kayak gitu ya. Jadi kamu makanya di sini harus bisa jujur pada dirimu dan pada orang yang kamu sukai. eh Merasa percaya diri dalam suatu hubungan itu
memang penting ya, dan memang itu suatu keberanian eh, yang perlu diacungi jempol ya. Cuman kalian di sini harus bisa membedakan antara percaya diri dengan egois. Oke, mungkin orang ini dulu pernah menyakiti kamu, tapi dia datang dengan versi baru dia. Dia akan menawarkan cinta baru dengan kamu. Jadi jangan gegabah sampai-sampai nantinya kamu justru malah menyakiti dia. Lihat dulu niat dia. Kalau memang dia di sini benar-benar yakin mau berubah dengan kamu, why not? Ya, untuk kamu terima. Tapi kalau kamu lihat kok polanya sama gitu ya, kayaknya dia nggak berubah gitu. Ya silahkan kamu tolak tapi dengan cara yang baik-baik. Intinya boleh kamu percaya diri, kamu so jual mahal boleh ya, tapi harus kamu lihat dulu dengan situasi dan keadaan kamu ketika nanti dia datang kayak gitu ya. Jangan sampai di sini kamu menyakiti hati orang lain lagi gitu ya. eh karena aku ngelihat kamu ini orangnya terlalu keras gitu ya, terlalu percaya diri sehingganya orang-orang yang kadang mau mendekati kamu itu karena kekerasan dirimu ini ya, keteguhan dirimu ini lah yang membuat orang-orang itu suka jengkel sama kamu, suka kesel sama kamu ya. Mereka datang dengan tulus mau menawarkan cinta mereka, tapi tahu-tahu kamu tolak gitu aja tanpa kamu memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan niat mereka, tujuan mereka dengan baik-baik kayak gitu ya. Jadi kalian harus bisa hati-hati, bacalah situasi ya, evaluasi keadaan kayak gitu, evaluasi dianya juga. Perhatikan baik-baik orang ini memang punya niat baik atau enggak kayak gitu ya. Oke. Ya, aku lihat juga memang orang ini kemarin saat terakhir kali menjalin hubungan sama kamu, eh mungkin entah ya kamu sadar atau tidak, kamu tahu atau tidak bahwa orang ini tuh memang punya kehidupan yang bermewah-mewahan, ya hedon hidupnya tuh. Bahkan di sini dia mungkin kemarin-kemarin itu menjalin suatu hubungan dengan kamu ataupun dengan orang lainnya karena untuk mengambil suatu manfaat dari pasangannya gitu ya, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pasangannya, tapi dia nggak mau punya usaha keras untuk bisa mendapatkan eh, apa keuntungan. Keuntungannya apa? Ya karena orang ini punya kehidupan yang hedon gitu ya, bermewah-mewahan. Ya mungkin keuntungan yang dia ambil dari pasangan adalah ekonomi atau keuangan seperti itu ya. Jadi memang kemarin dia ini banyak sekali melakukan kesalahan ya, memanfaatkan pasangan-pasangannya seperti itu untuk membantu dia secara finansial. Nah, mungkin inilah yang menjadi salah satu apa ya, acuan kamu untuk mempertimbangkan dia kembali gitu ya. Karena mungkin kamu lihat kemarin dia nih punya hutang nih di bank A, kayaknya besar banget, mungkin 500 000 kayak gitu ya. Aduh, apa iya dalam waktu beberapa bulan ini dia udah selesai nih hutangnya, udah dia bayarkan lunas. Terus baru berapa bulan nih, tahu-tahu dia udah datang lagi ke aku, apakah gitu ya benar-benar udah selesai, karena aku lihat ada kemungkinan 3 bulan lagi ya, ada kemungkinan 3 bulan lagi dia datang gitu ya. Jadi mungkin misal dia punya hutang 500 000 gitu ya, dan kalian ini udah berpisah mungkin udah 3 bulan gitu ya, terus dia datang nih 3 bulan yang akan datang gitu ya, berarti kan 6 bulan. Dalam 6 bulan apakah iya dia bisa melunasi hutang dia di bank, bahkan beserta bunga-bunganya, eh, yang jumlah hutangnya itu sampai 500 000 itu, apakah ia udah terselesaikan kayak gitu ya. Kamu juga menjadikan suatu apa itu ya, menjadikan salah satu ini ya acuan ya untuk bisa mengambil suatu keputusan ya, karena ini juga gitu ya. Oke, memang orang ini pernah punya masa kelam gitu ya, punya masa kelam tentang keuangan ya. eh Oke, silahkan kalian
analisa lagi ya kalau misalkan dia datang. Kamu bener-bener tanya tentang keadaan dia saat dia datang lagi nanti. Apakah memang dia serius? Apa cuma mau main-main? Apakah apa namanya, dia sudah menyelesaikan hutangnya, ataukah dia masih punya tanggungan hidup, ataukah dia masih menanggung kehidupan orang lain ya, entah itu keluarga besar, adik, kakak, atau orang tua gitu ya. Harus sedetail itu pun kamu harus tahu gitu. Karena aku lihat di sini masih ada Nine of Pentacles-nya reverse ya. Jadi jangan sampai kamu tertipu lagi gitu. Ya masa nanti kamu tahu-tahu dia datang kamu terima lagi terus kalian benar-benar mengesahkan hubungan taunya kalian nggak tahu nih ternyata dia masih punya tanggungan hutang masih harus menanggung kehidupan keluarga besar lah kamu nanti akan dibiayai dengan apa gitu ya jadi sebelum kamu mengesahkan hubungan kamu dengan dia ya evaluasi lagi kenal lagi lebih dalam ke diri dia eh, tentang kehidupan dia, terutama dari ekonomi ya. eh Bila perlu benar-benar yang tatap muka kalian bertemu ya, jangan hanya sekedar lewat telepon atau via apa gitu, no. Sebaiknya kamu benar-benar tatap muka bertemu dengan dia agar lebih intens aja sih, lebih intens untuk mencari tahu jati diri dia kayak gitu ya. Kamu juga kan akhirnya bisa real ngelihat gerak-gerik dia ya, mimik wajah, mimik tubuh ya. Jadi kalau dia bohong tuh kan kelihatan tuh ya pergerakan mimik-mimik dari tubuh dia atau wajah dia kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Zodiaknya bisa ini zodiak kamu ataupun ini zodiak dia. Kalian situasikan aja kalau memang ceritanya ini sama dengan keadaan kalian, maka ya ini memang energi kalian. Tapi kalau ini tidak sama dengan keadaan kalian ya udah nggak usah dipusingin ya. Mungkin nanti di pembacaan berikutnya energi kalian yang akan tertarik untuk aku bacakan. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.